Ibu ingin bicara denganmu, Jalal. Kalian boleh keluar. Sebelum hari ini, kau tidak pernah melakukan sesuatu yang membuatmu malu. Ibu tahu kau bukan anak-anak lagi. Kau ini sudah dewasa. Apa benar kau seorang raja? Kau juga akan menjadi ayah. Kau tidak boleh melupakan tanggung jawabmu. Bagaimana bisa kau memikirkan istri orang lain? Kalau kau tetap memilih menikahi Atifah, artinya kau tidak menghormati istrimu, yaitu ibu dari bayimu yang belum lahir. Ibu sangat berlebihan bagiku. Poligami bukan hal baru bagi para raja. Tentu aku sangat mengetahui konsekuensi ataupun akibat dari keputusanku. Semuanya sudah aku perhitungkan dengan matang. Aku ingin tahu sejauh mana orang-orang melawan peraturan rajanya. Dan jika ancamannya berubah menjadi kenyataan, jika aku tidak lagi menjadi raja, aku akan terus menjadi lelaki yang mencintai aturan hidupnya tanpa adanya penyesalan. Aku bukan budak. Ibu tidak percaya ini. Kau sudah sangat berubah, Jalal. Terserah apa kata ibu. Tapi aku sudah membuat keputusan. Dan aku tidak akan mengubahnya. Kita berkumpul di sini untuk memastikan bahwa Raja menghormati norma-norma kepercayaan kita. Kita harus buktikan tidak ada orang yang akan melanggarnya, walaupun orang itu raja sekalipun. Jika Yang Mulia tetap menjalani keputusannya untuk menikahi Atifah, maka pada akhir minggu depan, Yang Mulia akan dipaksa menyerahkan tahtanya. Sungguh aku tidak mengerti dengan semua yang terjadi. Aku berencana menikah seperti yang sudah pernah kulakukan. Aku berhak melakukan itu. Jadi janganlah di antara kalian mencampuri keputusanku untuk menikah, walaupun aku harus kehilangan tahta. Tapi memang aku harus tahu, apakah kalian mendukung atau memilih menjadi istri pembangkang. Bagaimana dengan tugas seorang suami? Bahwa dia harus menghargai istrinya. Keputusan ini malah membuat kami merasa tidak dihargai sama sekali. Tidak, kami tidak mengizinkanmu untuk menikah lagi. Rukaya, aku tidak yakin kalian bisa menghentikan aku. Yang Mulia membuat kesalahan yang besar. Walaupun kami semua mendukungmu, tapi itu adalah kesalahanmu. Akan membuat rakyatmu melawanmu. Atifah adalah wanita bersuami Yang Mulia. Menikah dengan wanita bersuami adalah kejahatan kerajaan yang kau pimpin. Kau harus ingat itu Yang Mulia Raja. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Itu tidak baik kau lakukan. Aku menyadari dampak dari perbuatanku. Dan kalian juga sudah tahu bahwa aku akan menikah pada hari raya. Jadi aku ingin tahu, apa yang akan kalian lakukan untuk membuat pernikahan ini berkesan bagiku. Aku tidak akan mengharapkanmu mendapat keberuntungan. Atau mengingatkanmu akan janji yang kau ikrarkan. Kau tidak jatuh cinta padaku. Saat kau menikahiku dulu. Aku tahu saat itu kau membenciku. Kau memilih menikah denganku hanya untuk kesejahteraan kerajaan dan rakyatmu. Kau selalu mendahulukan kepentingan rakyatmu. Jika sampai kau kehilangan tahtamu karena pernikahan ini Yang Mulia, maka rakyatmu dan kerajaanmu akan berada di dalam bahaya besar. Ini akan memberikan kesempatan pada musuh. Dalam situasi seperti ini, kesalahan yang kau buat akan membuat kerajaan ini berada dalam bahaya besar. Musuh selalu mencari kesempatan untuk menyerangmu. Sebaiknya kau pertimbangkan baik-baik Yang Mulia.
Kau memberikan alasan yang bagus, Ratu Joda. Ini akan memberiku pemikiran baru. Jika kata-kata ini datang dari seorang istri yang berbakti, aku pasti akan mempertimbangkan hal itu. Jika kau adalah seorang istri yang lebih baik bagiku, maka kau harus lebih menghormatiku. Aku akan setuju denganmu karena kau tidak membuat aku malu. Tapi kini, aku tidak lagi memiliki alasan untuk mendengarkan. Kau harus tahu bahwa kau sudah kehilangan hak untuk meneruskan nasihatmu. Apa yang akan terjadi jika raja menyerahkan tahtanya? Apakah ada orang yang akan mengambil alih tempatnya? Kerajaan akan berada dalam situasi yang berbahaya. Kerajaan ini masih berdiri karena keberanian Raja Jalaluddin Muhammad. Jika kerajaan ini tidak berada dalam kepemimpinannya, maka tidak akan ada lagi orang yang mau hidup di bawah peraturan kerajaan Mughal. Dan akan ada pemberontakan. Ya, semua orang akan berjuang untuk kebebasannya. Dan semua itu hanya untuk menghasilkan pertumpahan darah. Pangeran Mansing, dalam kasus ini, kami juga ingin bebas dari aturan Mughal. Kami percaya pada kepemimpinan Anda. Kami ingin kau menyelesaikan semua ini. Kami juga ingin Rajput kembali bebas dan butuh kehormatan kami kembali. Aku rasa kau benar. Jika kita bebas, kita akan mendapatkan kehormatan kita. Kita dikenal dengan kesetiaan, dan kita akan kehilangan kesan itu. Jika kita memilih untuk memberontak, kita punya sumpah untuk setia pada yang mulia seumur hidup kita. Yang mulia juga adalah pamanku. Aku tidak bisa mengkhianati kepercayaannya. Baiklah, kami tidak bisa memaksamu untuk melawan yang mulia, tapi kami memintamu untuk tidak memihaknya. Jika kami memutuskan untuk melawan yang mulia, rakyat Rajput akan bangkit dan untuk menang. Dan kami akan memerintahkan kerajaan kami sendiri. Aku seperti ditusuk berkali-kali sampai mati. Seharusnya Jalal tidak memperlakukan ibu seperti itu di pengadilan. Tidak usah berbaik hati padanya, Ibu. Kita harus melakukan sesuatu. Aku rasa ini waktu yang tepat untuk memberinya pelajaran. Jalal sedang menggali kuburannya sendiri. Dan saat itu, maka aku akan mengambil tahta darinya. Lihat saja, Jalal. Aku akan merebutnya. Kusarankan kau menahan diri, Adamkan. Jangan melakukan tindakan seperti ini. Jalal tidak percaya padaku lagi. Jika dia sampai mengetahui semua rencanamu, maka itu akan membuat hidup kita dalam bahaya. Apa kau juga masih tidak mengerti? Aku tidak mengerti sama sekali kenapa ibu takut padanya. Ibu lebih mencintainya daripada aku, kan? Percayalah, Ibu. Jika aku katakan, ini waktu yang tepat untuk menyerang. Semua orang tidak menyukai keputusannya. Kau harus tenang, bersabarlah. Sekali ini saja. Itu akan membuatmu aman dari kesalahan besar yang akan terjadi. Kau harus percaya padaku. Kita butuh waktu. Yang harus dilakukan sekarang adalah mencari tahu segalanya. Kita harus melihat bagaimana semuanya berjalan bagi Jalal. Kita akan lihat apa yang harus dilakukan pada waktunya. Maafkan aku, Ibu. Tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Waktu telah mengubah segalanya, Joda. Aku mungkin masih bisa untuk memimpin kerajaan ini besok. Tapi tahukah kau, Joda, aku akan selalu mencintai dirimu. Dan yang pasti mereka akan selalu membicarakan keberadaan dan cinta kita. Lalu setiap mereka membicarakan kepemimpinan dan kerajaanku, mereka juga akan menyebutkan cintaku padamu. Benar, Joda. Itu benar. Aku jatuh cinta pada Atifa.
Jatuh cinta padamu adalah kesalahan terbesar dan aku bodoh karena sudah mempercayai. Sekali lagi, aku ternyata telah salah langkah. Ya, walaupun aku memang mencintaimu dengan segenap hatiku, tapi rasanya kau tidak pantas mendapatkan kasih sayangku. Ayahku menetapkan pertunanganku dengan seorang raja Mughal tanpa sepengetahuan diriku. Dia harus menghadapi seluruh komunitas bangsa Rajput untuk membawa perdamaian ke kerajaan. Dan aku memilih untuk melakukan pengorbanan ini bagi kerajaanku, tapi apa hasilnya sekarang? Tidak ada hal yang baik. Kerajaan sedang dalam bahaya. Kenapa kau diam saja, Tuhan? Kenapa kau tidak melakukan apapun? Kau seolah tidak peduli. Jawab aku. Apa kau setuju bahwa aku bersalah? Di mana letak kesalahanku? Menurutku aku tidak salah. Tidak. Aku tidak melakukan kesalahan. Sehingga aku pantas mendapatkan perlakuan seperti ini, Tuhan. Aku tidak bersalah, Tuhan. Joda, berhentilah menangis. Kendalikanlah dirimu. Moti. Aku harap kau bahagia. Aku merasa sangat beruntung. Aku tidak pernah membayangkan ini semua. Aku akan menjadi istrimu. Tidak ada yang bisa membuatku lebih bahagia. Tapi apa semua rumor itu benar? Bahwa Anda tidak akan jadi raja lagi setelah kita menikah? Ini bukan keputusan yang mudah karena konsekuensinya. Tapi jangan khawatir. Aku pastikan semuanya baik-baik saja. Kau selalu saja mencari kesalahanku. Coba lihat apa yang saudaramu lakukan. Semua orang pasti akan membencinya. Bahkan aku yakin seluruh kerajaan pasti akan membenci dirinya. Sebenarnya aku tidak mengerti. Apa yang salah dengan kakakku? Saudaramu itu dibutakan oleh cinta. Salam Tuan, saat ini Adam Khan ingin bicara dengan Anda. Adam? Aku percaya kalau ibuku sudah pikun. Dia mulai takut akan hidupnya. Aku yakin ini adalah kesempatan yang tepat bagi kita untuk membuat gerakan. Bagaimana menurutmu? Mahang Angga tidak menganggap ini sebagai kesempatan yang tepat. Itu artinya dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk membuktikan bahwa Jalal tidak bisa dipercaya lagi. Dia akan bertingkah sesukanya. Jika dia memutuskan untuk membatalkan pernikahan ini dan terus menjadi raja, dan jika dia tahu bahwa aku adalah bagian dari konspirasi ini, maka semua kerja kerasku akan sia-sia. Tidak. Aku tidak boleh tergesa-gesa. Adam boleh melakukan apapun yang dia suka. Aku tidak ingin mempertaruhkan hidupku dengan mendukung Adam. Apa yang sedang kau pikirkan? Bukan apa-apa, Adam. Tapi aku harus tahu apa langkah untuk berikutnya. Aku pikir kita harus menyebarkan desas-desus di kerajaan. Kekuatan terbesar Jalal adalah kepercayaan rakyat di dalam dirinya, dan kita perlu menghasut orang-orang untuk melawan dia. Kita harus membuat mereka bisa lebih percaya bahwa Jalal adalah tidak menghormati ikatan suci pernikahan. Rakyat tidak pernah mempertanyakan semua keputusannya. Pasti akan banyak orang lain yang akan berusaha menikah dengan wanita yang sudah menikah dengan orang lain. Jika gagasan ini bisa diterima oleh orang-orang, maka kita akan berada di atas angin, Adam. Sepertinya itu ide bagus. Rencana yang sempurna. Tidak akan memakan waktu lama menunggu orang-orang berbalik melawan raja mereka. Aku yakin sekali itu. Ini adalah
Kesempatan yang tepat, biar semua orang tahu betapa penting agama. Aku setuju. Ini sungguh di luar dugaan. Kabar seperti mulai menyebar bagai api. Komandan dari berbagai daerah seperti Bengal mulai memberontak. Setiap kerajaan seperti tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Jika Jalaluddin dipaksa untuk turun tahtanya, maka kita tidak akan melayani Raja Mughal lainnya. Dan kita akan mengambil alih daerah kita. Kita juga akan membuat aturan di antara kita. Apa menurut kalian ini mengganggu? Menurutku tidak sama sekali. Ayo perjuangkan hak kami. Ya, ayo Kita berjuang. Ini waktunya untuk membantu satu sama lain. Berjuang untuk kehormatan dan juga harga diri kita. Kalian semua harus berdiri bersama di luar keadilan istana dan tuntutan keadilan. Jika kalian memilih untuk bersatu, aku yakin sekali, Yang Mulia tidak punya pilihan selain memenuhi tuntutan kalian semua. Bagaimana? Kalian siap? Ya, kami siap. Jalan! Turunkan raja! Turunkan raja! Turunkan raja! Kami tidak akan biarkan kau menikah! Yang Mulia, ada beberapa orang di luar istana dan memprotes keputusan Anda. Karena Yang Mulia akan menikah, pasti ada kekerasan di luar sana. Semuanya menjadi lepas kendali, Yang Mulia. Saranku adalah temui saja mereka. Yang Mulia tahu betapa rakyat sangat mencintaimu. Mereka akan yakin kalau kau yang bicara. Itu tidak perlu. Mereka perlu diberitahu bahwa aku adalah raja. Tapi aku ingin kau segera menyiapkan meriam di seluruh istana ini. Umumkan pada rakyat bahwa aku mendengar protes mereka, dan jika mereka tidak mau mundur juga, aku tidak ragu untuk menembakkan meriam. Yang Mulia, mereka itu adalah rakyatmu. Rakyatku tidak akan pernah memprotes keputusanku. Akhirnya sekarang aku memahami bahwa cara yang tepat memerintah adalah dengan menciptakan rasa takut dalam pikiran mereka. Dan tidak dengan memenuhi tuntutan mereka. Jika rakyat tidak mau mematuhi rajanya, maka mereka tidak lebih dari pengkhianat, dan pengkhianat harus dihukum mati. Aku telah memerintahkan kalian untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu mengapa belum dimulai? Yang Mulia, aku mohon padamu, jangan lakukan hal ini. Orang-orang sudah mulai membenciku. Aku tidak peduli tentang orang lain. Atifah, hanya kebahagiaanmu lah yang terpenting bagiku. Tidak ada lagi yang lain. Persiapan hari raya saat ini tidak terlalu meriah. Bahkan semua orang merasakan kesedihan dan khawatir. Manisan sedang dibuat, tapi ada kepahitan dalam hati setiap orang. Dunia menjadi terasa berantakan. Tidak ada suara apapun dari perayaan ataupun suara tawa. Semua orang khawatir tentang masa depan mereka. Masa depan mereka telah menjadi sangat tidak pasti. Waktu berita kehamilanku tersebar, perayaan diadakan di istana. Doa disumbangkan untuk masa depan yang cerah bagi anak-anakku. Dalam keadaan ini aku takut. Aku takut. Bagaimana nanti masa depan anak-anakku? Ayah mereka tidak siap untuk memenuhi janjinya. Dia bahkan tidak peduli dengan keadaan kerajaannya yang saat ini sedang berada di dalam bahaya. Hei, coba lihat. Itu wanita yang menjual parfum. Ayo silahkan, kalian tidak akan menemukan parfum seperti ini di Agra. Aku
Aku memiliki parfum terbaik seantero kerajaan. Coba tunjukkan kepadaku. Ada apa ini? Ada keributan apa lagi di sini? Yang mulia, aku datang ke sini untuk menjual parfum yang langka. Aku membawa parfum dengan ekstrak bunga dari Iran ke Sarnal. Baiklah, kalau begitu, aku akan membeli parfum darimu. Aku akan membeli parfum dari Kamboja. Ambil parfumnya dan simpan di ruang tamu kerajaan. Ini. Kenapa dia membeli parfum yang ekstrak kunyit? Parfum ekstrak mawar atau popi akan lebih baik. Apakah kau orang yang akan menikah? Kau ingin aku mengganti parfum ekstrak kunyit? Tidak, kami hanya akan beli yang ekstrak mawar dan popi. Baiklah. Minggir! Beraninya kau menggantikan perasaanku. Hanya karena Yang Mulia telah memberikan hak padamu. Kau jangan pernah berpikir. Jangan seenaknya memerintah semua orang. Kau penyebab semua masalah. Aku akan mengakhiri semua ini. Lepaskan aku. Aku sungguh tidak bermaksud menggantinya. Aku tidak tahu bahwa kau sudah memerintahkan untuk membeli parfum dari kunyit. Wah, sepertinya kau menganggap dirimu adalah salah satu di antara kami sekarang. Sehingga kau menjadi sombong. Sadar posisimu. Aku dan kau itu tidak sama. Kau tidak tahu apa yang mampu aku lakukan. Ratu Rukaya! Apa yang kau lakukan? Kau tidak boleh lupa. Meskipun kau kepala permaisuri, aku raja di sini dan dia adalah wanita yang akan kunikahi. Jadi beginikah sikapmu? Di mana sopan santunmu? Tidak. Aku tidak peduli siapa yang akan kau nikahi. Asal jangan dia. Tidak mungkin wanita ini menjadi istrimu. Itu tidak boleh. Yang Mulia, ada apa denganmu? Apa kau tidak sadar kedatangannya ingin menghancurkan istana ini? Apa kau tidak menyadarinya? Kalau dia datang ke sini untuk menghancurkan istana ini. Ratu Rukaya, ini bukan urusanmu. Aku bisa memilih wanita manapun untuk aku nikahi. Aku rasa kau bersikap seperti ini karena kau khawatir kau akan kehilangan tempatmu di sini. Itu sebabnya kau bersikap seenaknya. Bahkan kau bersikap jahat pada Atifa. Kau harus tahu bahwa dia sangat penting bagiku daripada dirimu. Lalu sekarang, apa masalahmu, Rukaya? Kau inginkan semuanya untukmu, tapi kau tidak berusaha untuk mendukung suamimu. Maaf, tapi kau harus menghormati istrimu, Yang Mulia. Kau tidak bisa memperlakukan Ratu Rukaya seenaknya seperti ini. Apakah harus kuingatkan bahwa Ratu Rukaya sudah menjadi teman dan istrimu sejak lama? Dia adalah istrimu dan juga kepala permaisuri. Kau tidak bisa berbicara seperti itu kepadanya. Dia sudah mendampingimu selama bertahun-tahun. Kenapa kau meragukannya? Bagaimana bisa kau meragukan kesetiaannya? Aku memang menunggumu untuk berkomentar dalam permasalahan ini, Joda. Dan membantah suamimu adalah memang hobimu. Iya. Aku akan berbicara tentang sebuah ketidakadilan. Meskipun suamiku sendiri yang melakukannya. Kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan, Yang Mulia. Tapi cara seperti ini salah. Meskipun raja sendiri yang melakukannya. Sebagai seorang suami, kau harus menghormati istrimu. Aku adalah suaminya. Jadi aku berhak untuk memperlakukannya. Tidak. Tidak ada yang berhak memperlakukan seorang wanita seperti yang kau lakukan. Aku mengabaikan bahwa kami memang tidak berarti bagimu. Aku tahu bahwa pengkhianatan terhadap raja hukumannya adalah hukuman mati, itu sudah pasti. Tapi ada apa denganmu? Yang Mulia, jika kau terus bersikap seperti ini dan menolak untuk mengubah keputusanmu, maka aku akan meninggalkan Agra. Dan aku tidak akan pernah kembali lagi. Kau ingin kebebasan? Biar ku permudah bagimu.
Setelah aku menikahi Atifah pada hari raya, aku akan memberimu kebebasan. Saat itu, aku akan menceraikanmu, Joda. Jalal! Apa kau sudah gila? Apa kau sadar atas apa yang kau katakan? Joda bukan hanya istrimu, tapi juga akan menjadi ibu dari bayimu. Dia seharusnya sadar akan posisinya. Dia sudah berani mengancam raja kerajaan ini. Aku akan memperlakukannya seperti dia memperlakukanku. Kau harusnya berhati-hati dengan ucapanmu saat kau marah. Kau ini raja. Sebagai raja, kau tidak pantas bilang begitu. Semua orang punya perasaan. Jangan membahas urusan pribadi di hadapan orang banyak. Sekarang aku undang semua orang untuk berdiskusi. Tidak ada lagi yang perlu dibahas, Ibu. Aku juga tidak ingin lagi membicarakannya. Aku sudah muak dengan kelakarnya. Ratu Rukaya, kukira kau tidak perlu lagi terkejut. Seperti yang kau katakan, kau akan mencari tahu tentang apa yang terjadi. Jadi karena semua orang pasti mencari tahu, maka sekalian saja aku umumkan. Aku akan menemanimu, Joda. Tidak perlu, Ibu. Memangnya apa yang telah aku lakukan? Sehingga aku mendapat perlakuan kasar seperti ini. Aku heran, bagaimana awalnya hingga hubunganku dengan Yang Mulia memburuk. Aku tidak mengerti. Sebelumnya Yang Mulia sangat bahagia saat dia mendengar tentang kehamilanku. Lalu apa yang membuatnya berubah? Kenapa dia membenciku? Ratu Joda. Aku tahu, saat ini kau ingin sendirian, bukan? Tapi aku tidak bisa menghentikan diriku untuk datang ke sini. Sebelumnya aku belum pernah merasa tidak enak padamu. Itu karena aku tidak pernah menyukaimu ada di sini. Tapi sekarang pandanganku berubah. Kau adalah orang yang baik hati, Ratu Joda. Sayangnya Yang Mulia tidak melihat itu lagi dari dirimu. Dia telah kehilangan ketertarikannya padamu, Ratu Joda. Aku juga pernah merasakannya. Saat dia hilang ketertarikan padaku, saat kau datang dalam hidup kami, dia berhenti memanjakan aku. Pada saat dia mencintaimu, Ratu Joda, aku selalu cemburu padamu. Dan aku ingin merasakan apa yang kurasakan. Sekarang kau sudah merasakannya. Memang sangat menyedihkan melihat orang yang kita cintai mencintai orang lain. Kau hanyalah istri Yang Mulia yang tidak berguna. Kau ditinggal dengan hati yang patah, Ratu Joda. Kau pasti berpikir bahwa masa depan anakmu berada dalam bahaya saat ini. Inilah yang sesungguhnya ingin kukatakan. Seseorang tidak bisa memprediksi saat Yang Mulia merubah pikirannya. Semuanya sudah berakhir, Ratu Rukaya. Aku akan meninggalkan Agra demi kebaikan. Setelah Yang Mulia menikah nanti, kurasa tidak ada lagi yang perlu kau katakan. Untuk apa kau mengatakan semua ini? Karena aku tidak bisa menerima kenyataan. Yang Mulia sangat mencintaimu. Dia berubah menjadi orang lain saat kau hadir.
Aku tidak sanggup melihat semua itu. Aku tidak bisa melihat kenyataan bahwa kau akan diberi gelar, yaitu gelar Maryam Uzamani. Kecemburuanku berubah menjadi kebencian. Aku berpikir kalau Afifah akan berbagi takdir yang sama denganmu. Dia juga akan dilupakan. Yang Mulia akan tergila-gila lagi pada wanita lain. Tadinya aku yakin tidak akan mengubah kedudukanku di istana ini. Tapi aku telah salah. Dia sudah merubah Yang Mulia. Dan dia tidak ada bedanya denganmu. Itu sangat membuatku sakit. Bahkan aku tidak memegang peranan penting dalam hidup Yang Mulia lagi. Dia bahkan rela menyerahkan tahtanya asalkan dia hidup bersama Afifah di istana, dan dia rela menyerahkan semua tata kerajaan ini. Dan orang yang pantas untuk disalahkan dalam masalah ini adalah Afifah. Karena dialah penyebab kehancuran semua ini. Yang Mulia akan menyerahkan kekuasaannya demi wanita itu. Aku tidak akan lagi menjadi kepala permaisuri. Aku berharap Yang Mulia tidak bersikeras untuk menikahi Afifah. Aku hanya berharap bahwa Yang Mulia masih memiliki perasaan untukmu. Aku harap dia kembali menjadi dirinya yang dulu. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Kalau Yang Mulia akan menceraikanmu, Ratu Jodah. Dengarlah, aku tidak ingin Yang Mulia menceraikanmu. Saat kau datang menolongku dan kau membelaku di hadapannya, aku akan selamanya berhutang budi padamu. Aku bisa melihat hilal. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri juga. Keadaan di istana sedang tidak baik. Takut kalah, duka telah membayangi setiap orang. Bahkan kita tidak merayakan sepenuh hati di tempat ini. Yang Mulia mengadakan pesta kembang api di sana. Itu keterlaluan. Keterlaluan. Aku tidak percaya kalau Yang Mulia sudah sangat berubah. Yang kau katakan itu benar. Dia sama sekali tidak menyadari apa yang sedang dia hadapi sekarang ini. Aku rasa dia itu benar. Jika seseorang bisa melakukan kejahatan seperti itu, apalagi di bulan suci Ramadan, percaya padaku, dia akan melakukannya lagi. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri juga. Selamat Idul Fitri. Selamat. Aku telah mendapat kabar bahwa para pemberontak dari Janpur dan Gwalior sudah mencapai Agra. Kami akan menjadi lebih kuat setelah kami bergabung. Dengan ini akan menjadi perayaan Idul Fitri yang terakhir di Istana Raja Jalaluddin. Apa yang terjadi di sini? Siapa mereka? Yang Mulia, kupikir kau tidak mengenali mereka. Mereka datang bersama kami dari Kabul. Anda sudah memberi mereka perlindungan. Hanya mereka yang tersisa dari daerahku. Mereka ingin mengucapkan selamat hari raya. Selamat hari raya Yang Mulia. Selamat hari raya. Ada apa? Kau tidak terlihat senang. Aku senang Yang Mulia. Besok akan menjadi hari yang paling indah dalam hidupku. Tapi tidak satu pun dari keluargaku yang ikut merayakannya. Aku tidak bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka. Tapi para pengungsi ini satu-satunya tempat berbagi kesedihanku. Mereka tahu aku tidak bahagia dengan Amanullah.
Mereka senang aku dapat kesempatan lain. Yang mulia, tidak seorang pun dari keluargaku akan hadir sebagai saksi. Dan aku berpikir untuk meminta mereka menjadi saksi pernikahanku. Tentu saja. Karena menurutku saksi pernikahan haruslah seseorang yang benar-benar bahagia untukmu. Mereka pasti akan menjadi saksi pernikahan kita, menjadi bagian dari pernikahan. Selamat malam. Aku tidak pernah mengira bahwa aku harus membuat sumbangan ini sendirian. Aku merasa sangat sedih. Tapi ini adalah tugasku untuk membuatnya. Aku harus pura-pura. Rukaya menolak datang kemari. Dan aku tidak berani untuk meminta Joda kemari. Joda, kumohon kau tenanglah. Aku baik-baik saja, Moti. Sudah cukup aku menangis. Aku sudah cukup mengeluh. Dan aku sudah muak. Tapi sekarang saatnya untuk menghentikan segalanya. Aku sudah hancur, Moti. Tapi aku tidak bisa membiarkannya. Sebagai ratu mungkin aku patah hati. Tapi sebagai ibu aku tidak bisa kehilangan harapan. Aku sudah memutuskan apa yang harus kulakukan. Dan keputusanku sudah bulat, Moti. Lalu apa keputusanmu? Setelah Yang Mulia menikah dengan Atifah besok, aku akan mengucapkan selamat. Lalu aku akan kembali ke Amer untuk selamanya. Amer? Iya. Aku menyadari bahwa keputusanku itu akan menjadi penghinaan kepada Rajput. Dan itu juga akan mempermalukan Mughal. Tapi aku harus mentolerir setiap rasa sakit dan penghinaan itu tanpa keluhan. Anak-anakku juga akan terlindungi dengan baik di Amer. Joda, boleh aku mengatakan sesuatu? Kau tidak boleh cepat menyerah. Hari ini kan hari Idul Fitri, maka Yang Mulia tidak akan menolak apapun yang kau minta hari ini. Mungkin kalau hari ini kau bicara dengan Yang Mulia, maka kalian bisa menyelesaikannya. Tidak, Moti. Situasi akan memburuk jika aku membahasnya lagi. Dia adalah suamiku. Dan aku sangat mencintainya. Aku tidak ingin hubunganku dan dia memburuk. Sebelum aku pergi dari sini, meninggalkan Yang Mulia, Agra, ibu, dan semua yang ada di sini. Apa yang terjadi, Mansing? Apa semua baik-baik saja? Di tempat ini tidak ada yang tidak baik-baik saja, Bibi. Sulit bagiku untuk mendukung keputusan Yang Mulia. Kau menikah dengannya dan meninggalkan Amer. Itu sebabnya aku datang ke Agra. Tapi apa yang aku dapatkan? Meskipun Yang Mulia salah, tapi aku terpaksa untuk mendukungnya. Aku harus selalu ada di belakang Yang Mulia, apapun yang terjadi. Apa Bibi tahu? Rajput memprotes keputusannya. Tapi aku tidak ingin mengkhianati Yang Mulia, tidak akan sama sekali. Seorang Rajput selalu setia. Tapi aku tidak bisa mentolerir ini lagi. Aku tidak bisa. Mansing, kau harus setia kepada Yang Mulia. Berjanjilah bahwa kau akan mendukungnya. Apapun yang terjadi, jangan kau khianati dia. Lindungilah dia.
Kenapa kau bisa baik hati seperti ini, Bibi? Dia itu orang yang menyakitimu. Iya, dan kau harus melakukan apa yang kukatakan. Berjanjilah bahwa kau akan setia pada Yang Mulia. Dalam keadaan seperti ini, Yang Mulia tidak bisa berpikir jernih. Karena itulah dia kehilangan penglihatannya untuk melihat apa yang benar dan apa yang salah. Musuh bisa mengambil keuntungan. Berjanjilah, Mansing, bahwa kau akan selalu membantu Yang Mulia. Aku berjanji padamu, Bibi. Ratu Chan. Selamat Idul Fitri, Ratu Chan. Kau di mana? Kau bersembunyi dariku. Keluar dari persembunyianmu, Ratu Chan. Aku kesini untuk memberi ucapan. Aku juga di sini untuk mengingatkan bahwa aku telah berjanji. Aku berjanji padamu kau tidak akan hidup setelah Idul Fitri. Baiklah Ratu Chan, besok adalah perayaan Idul Fitri. Jadi keluarlah sekarang. Mengapa kau tidak merayakan malam terakhirmu? Ayo keluar Ratu Chan. Apa kau tidak mendengarkanku Ratu Chan? Di mana Ratu Chan? Ah! Ratu Chan! Di mana kau? Di mana? Dia tidak ada. Ratu Chan, di mana kau? Ratu Chan! Ratu Chan, di mana? Siapa yang datang malam-malam begini? Siapa yang berani datang ke sini? Ibu? Ibu! Adam. Adam. Adam, kau. Adam, kau pasti tidak percaya. Ratu Chan hilang. Bagaimana ini? Percuma bersedih. Aku sudah bilang pada ibu untuk membunuh wanita gila itu. Tapi ibu tidak mau mendengarkanku. Aku punya kesempatan mengambil alih tahta, tapi ibu masih khawatir tentang harta terkutuk itu. Yang keberadaannya masih belum jelas. Adam, untuk sekali ini berhentilah bicara seperti orang bodoh. Aku hanya mengatakan padamu bahwa Ratu Chan hilang. Itu berarti dia melarikan diri. Bagaimana jika dia menjumpai Jalal? Ratu Chan tidak sehat. Dan dia tidak dapat memberitahu Jalal. Jadi tenanglah. Aku tidak bisa tenang, Adam. Kita perlu mencari tahu. Bagaimana Ratu Chan berhasil pergi dari tempat ini? Ya Tuhan, apa itu mungkin? Kalau Nigar tahu bahwa aku telah menangkap Ratu Chan, bisakah Nigar membantunya melarikan diri? Tidak. Lakukan sesuatu, Adam. Aku ingin kau pergi dan cari Ratu Chan. Dia telah lolos. Dia tidak boleh sampai ke istana bagaimanapun caranya. Sekarang pergilah, Adam. Kemana Ratu Chan pergi? Pastikan persiapan pernikahan tepat waktu. Pastikan layanan terbaik untuk orang-orang yang datang ke sini dengan Atifah dari Kabul. Lalu minta mereka untuk menghadiri upacara pernikahan. Jika ada salah satu pengungsi menolak untuk menghadiri pernikahan, maka ia akan dianggap sebagai pengkhianat. Aku tidak akan mentolerir tindakan pengkhianatan. Satu hal lagi. Aku tidak ingin Ratu Joda menghadiri upacara itu. Dialah orang yang tidak setuju terhadap pernikahan ini. Kemudian, aku akan menceraikannya setelah pernikahan ini. Jadi akan lebih baik jika dia tetap di kamarnya selama pernikahan berlangsung.
Aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman, Yang Mulia. Karena itulah, aku akan berangkat ke Amer besok pagi seorang diri. Aku tidak akan pernah kembali. Aku datang ke sini hanya untuk menemui ibu. Mungkin besok, aku tidak mendapat kesempatan untuk bicara dengannya. Kau boleh memberitahu ibu bahwa aku akan menemuinya nanti. Joda, maaf aku datang ke kamarmu. Aku ingin memberimu hadiah hari raya hari ini juga. Keputusan yang tepat. Karena setelah besok, aku tidak akan lagi menjadi istri Yang Mulia. Aku juga tidak lagi menjadi menantumu, meskipun aku telah berjanji bahwa aku tidak akan pernah berpikir meninggalkan Agra lagi. Tapi Yang Mulia tidak ingin aku tetap tinggal di sini, jadi aku kesini untuk mengucapkan selamat tinggal. Besok aku akan berangkat pulang kembali ke Amer. Tidak, Joda. Kau tidak boleh meninggalkan Agra. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bagaimana bisa kau menarik ucapanmu dulu itu? Kau janji tidak akan pergi tanpa seizinku. Itulah sebabnya aku kesini untuk meminta izin ibu. Kau tidak diizinkan. Kau harus tetap di sini. Meski kau bukanlah istrinya lagi, kau tetap harus di sini bersamaku. Aku sudah menganggapmu sebagai putriku. Bagaimanapun aku selalu menjadi putri ibu. Dan aku tahu bahwa ibu tidak bisa melihatku bersedih sepanjang waktu. Jika aku menetap di Agra, aku tidak akan sanggup melihat Yang Mulia. Aku minta jangan hentikan aku, Ibu. Biarkan aku pergi. Aku mohon biarkan aku kembali ke Amer. Kalau Ibu memintaku, aku tidak akan bisa menolak Ibu. Tapi jika aku tinggal di sini, aku tidak akan bisa hidup damai. Aku tidak bisa melihat suamiku bersama wanita lain. Aku tidak akan kuat melihatnya setiap hari, Ibu. Tidak, Ibu. Zaveda. Ada apa ini? Ini waktunya merayakan. Jalal akan menyerahkan tahtanya setelah dia menikahi Atifa. Dan hanya satu orang yang pantas menerimanya. Yaitu aku. Aku akan menjadi raja selanjutnya. Dan kau akan menjadi ratuku. Biasanya aku tidak suka melihat wajahmu, tapi hari ini aku datang padamu. Hari ini aku sangat bahagia dan kau malah menangis. Aku menangis karena aku mengkhawatirkan Ratu Joda. Apa yang akan terjadi padanya kalau Yang Mulia Raja menikahi Atifa? Dia tidak akan menjadi ratu lagi. Sekarang katakan, apa kau akan meninggalkanku demi wanita lain? Zaveda, menurutmu aku bisa melakukan hal seperti itu? Ngomong-ngomong, pergilah dan ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Pergilah. Biar aku lihat dengan baik, wajahmu itu sangat besar sampai-sampai mahkota raja tidak akan cukup di kepalamu nanti. Diam kau! Aku sendiri tidak mengerti kenapa aku mau datang ke sini. Jalal sebentar lagi akan menikah. Aku heran, Jalal yang akan menikah, kenapa kau yang malah sedih?
Setelah aku menikahi Atifah pada hari raya nanti, aku akan memberimu kebebasan. Aku akan menceraikanmu, Joda. Jika kau tidak memperlakukan ratumu dengan hormat, maka aku tidak akan tinggal di sini. Aku akan meninggalkan Agra demi kebaikan. Cukup. Keadaan menjadi tidak terkendali. Ini melewati batas.